Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesenangan berfirbatin, kesenangan punya akhirat, kemenangan panjenengan, sebagai dulu panjenengan, secara kelembagaan, sedulur-sedulur Islam kula panjenengan, Allahumma amin. Jika dipunperasakan maupun masih dimpun begitu. Jadi biasanya ini masih tadi ini mau sholat itu hadirin hadirat yang kula muliakan, mohon dipunten nanti kalian masjid di wujud itu singgulan wujud yang masjid sing wujud ya yang wujud yang masjid jadi boros kalau wujud ngakune tayanya ora apa-apa ora mangan sing penting wujud tapi takalane ya wujud yang mangan. Barang itu dari gue enak-enak wujud mana lagi boros melas wujud wonten ing wulan ing dalu samenika kita sareng-sareng ngawiti rutinan nggih menika mujahadah kalian ngaos kitab setiap dalu rebo wonten KPJ mugi-mugi estu-estu menika dados awal ingkang sae leres niki dalu rebo tasih wonten ing wulan Syawal. Kawula secara pribadi ugi ngaturaken sugeng riyadin minal aidin al faizin sedaya kelepatan kula lahir batin sami ingkang kula sadari punapa mboten sedaya estu nyuwun agungipun pangapunten saking panjenengan sami. Sekedhik nyinggung masalah halal bihalal utawa silaturahim. Menawi silaturahim jelas dawuhipun wonten Al-Qur'an wonten hadis menika kathah anaing menawi halal bihalal ini adalah suatu tradisi ingkang hanya ada satu-satunya di Indonesia. Bahkan kula tingali niki maraknya adalah di Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Menawi wonten Sumatera, wonten Kalimantan niki tradisi halal bihalal niku nggih mlampah tapi biasanya kadang teng Idul Adha maupun teng Idul Fitri. Dados halal bihalal niki walaupun kelihatannya asalnya dari bahasa Arab yaitu halalun bihalalin, tapi setelah dirangkai menjadi halal bihalal ini dalam kaidah bahasa Arab tidak ditemukan. Sebab ngerti arti ini yang bingung sih halalun utawi halal iku bihalalin tetep kelawan halal celapa kowe karepe. Jadi orang karepe. Tapi setelah kemudian ini menjadi kaidah dalam bahasa Indonesia, halal bihalal niki teng kamus bahasa Indonesia niki ada. Artinya ini adalah sebuah tradisi untuk saling memaafkan. Jadi halal bihalal. Jadi pokoknya halal bihalal jenengan artinya baik berarti ngapuranan. Nah, pur-puran ya kena, kosong-kosong ya kena. Yang penting lagi jaluk ngapura temenan. Jadi enten ikrar sedaya kelepatan kawula estu kawula nyuwun agungipun pangapunten. Sebab seniki tradisinya sudah mulai membingungi. Jadi kadang kayak tok-tokan tangan kalau minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin ki urung ngapura urung. Jadi minal aidin wal faizin niku ya bukan jalur ngapura. Jadi cara diartikan ya semoga engkau menjadi orang yang kembali kepada kesucian dan menjadi orang yang beruntung atau orang yang menang. Jadi urung jalur ngapura nek minal aidin wal faizin. Apa mbene sugeng riyadin yo urung jalur ngapura. Jalur ngapura niku ikrarnya jelas. Estu Allahumma sholli ala Muhammad dan memiliki estu kawula saderus tiyang nem kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Kuwi jenenge njaluk ngapura nek milang aidin wal faizin niku kudu njaluk ngapura.
Ning seniki mulai merebak niki. Jadi daripada Allahumma sholli ala Muhammad ngaturaken sedherek kula Mbah, kula rumah dunyane kaya nu pada ora bisa apa kedawan, akhirnya mung sementing salaman karo minal aidin wal faizin. Ya kaya ku ya dadi wong lah sing penting kan apine njaluk ngapura. Ya bener, ya sing diwuni minal aidin wal faizin ya rasane ku njaluk ngapura mbok ya. Dadi minal aidin wal faizin jawabane kepriye biasane? Sami-sami lho niku nggih. Nggih, padahal niku artinya udah njaluk ngapura. Jadi halal bihalal ini adalah tradisi yang ada hanya di Indonesia, tetapi tradisi ini adalah tradisi yang bernafaskan agama atau bernafaskan Islam. Jadi bersolat id, kemudian ada tradisi marani wong tua, marani kesepuhan, marani dulur-dulur, marani batir-batir, terus dijaluki ngapura, ngapuran-ngapuranan. Ini adalah sesuatu hal yang baik. Walaupun sedikit niku kadang dikritik Rasulullah dan para sahabat tidak pernah setelah melakukan sholat id kemudian mereka berkeliling untuk meminta maaf. Jadi tradisi halal bihalal di Indonesia ini adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para salaf. Ini kalau ustaz-ustaz yang di YouTube sekarang seperti itu kritikannya. Jadi anak tradisi sing wis apik wong pada gelem bar salat id pada minder-minder jaluk ngapura, lah kok anak kiai anak ustaz-ustaz sing jalan mengkritik bahwa itu adalah bid'ah. Jadi kok jangan lakoni. Jadi aneh ini ustaz-ustaz ini, anak wong wis mulai bisa ngelatihan ngelakoni apik jaluk ngapura karo wong liya, lah kok jaluk ngapurane diomong bid'ah ora kurang ajar. Bisa nggawe tradisi ora, bisa nggawe tradisi sing bernafaskan agama ya ora bisa, tapi malah membingkatkan tradisi yang sudah berlaku. Alasannya apa? Karena dulu Rasulullah, para sahabat dan para salaf itu tidak pernah melakukan setelah sholat id itu keliling. Alasannya hanya sekedar itu. Kemudian dia mengatakan yang namanya meminta maaf itu harusnya dilakukan setelah kita melakukan kesalahan. Orang kudu ngenteni badan. Bener omongan iki bener. Agar kata-kata yang mengatakan bahwa meminta maaf itu hendaknya dilakukan setelah kita melakukan kesalahan, tidak harus menunggu momen lebaran, itu betul. Tapi nang momen lebaran pongko pada keliling jaluk ngapura itu tidak bisa disalahkan. Walaupun zaman Rasulullah, zaman sahabat mungkin tidak ada tradisi seperti itu. Tapi tradisi ini sama sekali isinya tidak melanggar syariat. Wong jaluk ngapura lah apa salah sih? Cuma kadang masih ada kritikan lagi. Kadang silaturahim atau jaluk ngapura lagi kadang milih kalau sing CS kesing kurang pas. Karena halal bihalal ini silaturahim ini kan silah itu menyambung, rohim itu menyambung. Rohim artinya kasih sayang. Jadi yang namanya silaturahim menyambung kasih sayang itu mestinya adalah menyambung kasih sayang kepada orang-orang yang selama ini kasih sayangnya terputus dengan kita, karena mungkin tahu padu lah, tahu rebutan batian lah, tahu anaknya pada gelut lah, akhirnya orang tahu pada wabu-wabuan, akhirnya apa, kasih sayangnya selama ini terputus lah, kemudian disambung lagi. Penyambungan kasih sayang ini yang namanya silaturahim. Jane kudune ya pancen anak target. Jadi mengaring puasa-puasa akhir kayak gini kanane dhewe wis catatan. Dia ngesuk nyong bareng ngapura maring rama biyungku, dia nomor 1 nyong bareng ngapura karo musuh bebuyutanku. Siapa tulis nama jenengane misalnya ya. Dia ngesuk nyong menganak pertama nggih. Dia sing silaturahim temenan mangkene nggih. Dia sing kudu disambung kasih sayangnya ini. Ini kadang-kadang kan malah kualik milih apa sing CS malah umai diliwati, sing anu malah umai diliwati, padahal jane anu keliwatan. Nah, padahal itu yang harus disambung kasih sayangnya. Nomor loro piye musuh bebuyutanku sing nomor loro piye
gue jadi target silaturahim. Karena silaturahim secara maknawi artinya apa? Menyambung kasih sayang. Menyambung kasih sayang yang selama ini terputus karena mungkin ada permasalahan. Anda sih CS kayak kasih sayangnya tidak terputus. Malah sih biasa jujuk-jujukan jangan. Kadang mungkin gue santen iwak ya dijujukin, karena ada santen kedel dijujuki. Gue kasih sayangnya masih tersambung. Tidak perlu silaturahim, tidak perlu disambung lagi kasih sayangnya. Cara mengalah jalur ngapura anjang sana, gue udah silaturahim tapi apa? Memperkuat tali silaturahim. Tidak perlu disambung karena apa? Masih kasih sayangnya belum terputus. Tapi target silaturahim adalah mencari orang-orang yang kasih sayangnya terputus dengan kita. Mungkin ada permasalahan, ada sesuatu dan lain-lain. Nah kira-kira sawal ini dia habis kayak gue burung apa milih CS ke nomor siji ke patirku ke sing paling CS ya ngasih ngomong anak ayo jadi yang namanya pengertian hakikat dari silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang yang selama dengan orang-orang yang selama ini kasih sayangnya terputus dengan kita. Mbok ngasih dewek mati niku urung pada jaluk ngapura. Dan tradisi halal bihalal ini adalah tradisi yang diciptakan oleh para ulama-ulama pendahulu yang berdakwah di Indonesia. Karena apa? Ya karena ini kalau kita angan-angan ini juga sangat jitu. Penciptaan tradisi ini sangat jitu. Jadi sewise dewek nang bulan Ramadan on pada puasa sebulan, sing hasil dari puasa sebulan itu sesuai dengan janjinya Allah adalah sesuai dengan janjinya Rasulullah adalah ghufirallahu ma taqaddama min dambihi wa qila wa ma ta'akhkhar. Jadi puasanya dewek wingi 21 dina asal itu dilakukan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah, ini bonusnya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Di ngapura kabeh dosa-dosa sing wis keliwat iki. Mulane karena bonusnya diampuni segala dosa yang sudah terlewat, puasa Ramadan ki lebih abot daripada puasa mati geni. Ana wong sangar rambut dawa nyong biasa puasa mutih 40 dina, Pak. Nyong ora gumun agar puasa Ramadan kuat full bagus. Masalah akeh wong kuat 40 puasa 40 dina mati geni. Ana wong kuat puasa mutih tapi kok puasa Ramadan lengeh-lengeh. Kalah ngari anakku sing umurin 5 tahun aja ngaku jaduk aja ngaku sekti berpuasa Ramadan ke urung kuat senajan kuat puasa mutih 40 dina kulo ora gumun niki estu niki. Jadi karena apa? Karena puasa Ramadan ini lebih hebat dari puasa-puasa yang lain. Karena hasil dari puasa Ramadan itu tidak main-main. Ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Diresiki kabeh dosane yang telah lewat. Mulane ngresiki dosa sing wis apa meneh ngesih banyane kula dosane pirang-pirang. Ya puasa pancen abot banget lho ngresiki dosa. Ya iya mau awean sih bulan Syawal kan awean. Duit resik ora apa-apa. Duit digeni-geni kayak tok. Kiana duit semenet tok. Kianu garep dundum tok. Lagi ngesuk ora duit ora apa-apa, sing penting bisa dundum. Berarti kan luar biasa. Kelomanane itu meningkat luar biasa. Niki. Jadi puasa Ramadan ini kelihatannya sederhana. Jam 3:30 sahur, modang sing wareg lah, ngombe udun, bareng kowe mulai jam 5:30 lebih sedikit buka. Kelihatannya sederhana, paling berapa jam gitu. Tapi ternyata itu berat luar biasa. Makanya perintah puasa Ramadan ini Allah sudah mengukur. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas.
hei manusia, tidak. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, hei orang-orang Islam, juga tidak. Tapi untuk perintah puasa Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang percaya saja. Perintahnya puasa ini khusus taksis kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada orang Islam, tidak kepada hai manusia juga tidak. Karena apa? Puasa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan aku gelem ngaji puasa, wong kawit zaman Nabi Adam tekan ngesuk zaman akhir, wong kepengin ampuh ya kudu puasa. Nyong melu puasanya Nabi Isa yang ono 40 di. Ya, puasanya orang Nasrani itu malah lebih berat lagi, 40 hari. Dari kabeh nabi-nabi ini semua umat terdahulu itu berpuasa sampai Ratu Kelanceng. Menyentuhan yang kelanceng sih, Ratu Kelanceng kan lemu-lemu kae. Angger kepengin bisa mabur, kepengin pindah nggon, kowe puasa disit sebulan ya. Jadi main puasa, main apake manten sidik, baru kowe bisa mabur, bisa pindah nggon. Dan ini jadi memang puasa itu luar biasa. Bahkan sebuah universitas di Osaka Jepang itu membuat sebuah penelitian. Jadi orang Jepang yang beragama Shinto, penyembah matahari itu merasa penasaran dengan tradisi puasanya orang Islam, sehingga apa? Universitas Osaka itu membayar beberapa orang untuk disuruh berpuasa seperti orang Islam. Jadi puluhan orang kon puasa dikurung. Jadi mangsane sahur kon sahur. Oh, urung waktunya buka, ya orang dibuka. Lah setiap hari ini orang-orang ini diperiksa oleh ahli kesehatan. Sebenarnya berpengaruh apa puasa ini? Dan ternyata setiap hari ini ada peningkatan imunitas atau kekebalan tubuh bagi orang yang melakukan puasa. Sampai akhirnya setelah puasa ini dilakukan genap 27 hari, orang tangan itu orang 30 ini dari artikel yang saya baca. Setelah dilakukan puasa 27 hari, ternyata organ-organ tubuh manusia yang tadinya selama 11 bulan itu rusak, mengalami kerusakan dan lain-lain, ini sempurna perbaikannya. Jadi normal kabeh. Sing mau mulane bener dengan Kanjeng Nabi, sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Orang yang puasa makanya penyakitnya tambah, lagi niatnya terus sebelum detik. Puasa itu menyehatkan. Bahkan kulun debatir niku tukang netes-netes apa nduk lele, mijahna lele, nangaring apa jangan kene kiri kalang lemas. Golek ngomong apa? Nyong kowe jane golek netes-netes apa? Bibit lele dan jadi terus nyong aku hati saya Kanjeng Nabi. Nah apa sih sumutasiku kepresi? Pokoknya nggak lele kok wis mulai anak sing mati kayak cilik-cilik yang mati. Gue jadi panik kon puasa. Sebab apa hadis Kanjeng Nabi, puasa itu menyehatkan. Bener, berantakan puasa sedina parong dina, sehat maning, asuk bentuk maning-maning. Asli ke kancaku sing tukang nentes-nentes ndok apa wiji-wiji lele niku kandhane kaya kowe. Rumusnya pokoknya anggar mulai bisa nasi pada mati kayak cilik, kowe aja dimpani kon puasa sedina apa rong dina. Sebab hadis Nabi ngendikaken sumutasihu, puasa itu menyehatkan. Di lelene cilik-cilik kon puasa aja ya sehat niku. Nah niki. Jadi menurut saya pada baik. Karena dari hasil penelitian kesehatan, setelah 11 bulan organ-organ tubuh kita ini rusak karena pola makan yang tidak teratur, karena penggunaan tubuh yang ekstra, ini banyak sel-sel, banyak organ yang terganggu, yang rusak. Sehingga 1 bulan ini dengan puasa, ini adalah perbaikan organ, perbaikan sel. Kulo ngambil satu contoh baik. Kulo ngambil satu contoh yang ngaji logika. Jadi dewek mangan misalnya nyong mangan apa jenenge kena mikir pasitan kia lah. Ini kalau saya makan hari ini misalnya jam 9:30 ini melbungaring pabrik nang weteng kan wetenge kan pabrik dia tugasnya apa ngolah makanan sampai kemudian menjadi ampas. Bila pabriknya dewek nang weteng untuk mengolah makanan ini perlu waktu 4 sampai 5 jam. Nek sing dipangan nang jenengan kembali daging-daging ke mandan suwe maning gelem 6 sampai 7 jam ben selesai.
Jadi enggak dewek mangan sikit-sikit blung ngene, ki 4 atau 5 jam, ki ngene pegawainya sinang weteng boleh kerja, boleh rampung, ki engko sekitar 4 atau 5 jam. Lan jenengan boleh mangan nang kene bilang-bilang ya. Ki dijukut belum mari weteng sing dilakoni nang sing dikerjani kan pirang-pirang pegawainya ki jam 09.00 mangan kayak ki. Ki engko dewek rampung jam pira? Ya paling-paling jam 1 wengi engko rampung. Jebulane jenengan kok jam 10, jam 11 nang omah masak mie mangan maning. Tangi jam 2 jenengan kanak-kanane ya kober mangan maning. Akhirnya apa penggawean wau sing jenengan mangan jam 09.00 saja belum selesai boleh dikerjakan, boleh diolah, wis teka maning sing anyar, esuk-esuk boleh sarapan gasik maning. Wis jam 6 wis sarapan, kok jam 09.00 maring TPI Pak Sultan mangkono ya mangaring warung ya mangan bakwan maning. Sehingga apa? Mesin pengolahan makanan di dalam perut kita ini tidak pernah berhenti. Kelebihan pekerjaan. Sehingga ngerepong kok kerja sing tanpa berhenti, numpuk-numpuk, wonge dilenge-lenge. Sesuai wonge kan pada ngangkian. Begitu juga mesin pengolahan makanan dalam perut kita, karena selama sebelum bulan Ramadan kita makan tidak terkontrol, ini tidak berhenti selama 11 bulan. Kayak ngapa daripada rusak. Lah, untung ada puasa Ramadan selama sebulan. Ini namanya masa hibernasi, masa memperbaiki organ-organ kita. Diatur gledahar, kowe gledahar jam 3:30 kayak sahur. Jorna 3:30 jam 8 esuk ki pegawai maring pengolahan makanan laring wetenge dhewe wis pada nganggur. Karena apa? Jenengan dahar jam 3, jam 8 wis rampung boleh menggawe. Lah jam 8 esuk tekan nang kosone jenengan buka pada leha-leha santai-santai istirahat. Pegawai nang weteng. Sehingga apa pegawainya pada sehat nang weteng. Sebab apa orang kaya mau nis 11 bulan. Biar burung rampung wis ana tetel mlebu, tetel diolah ulang mlebu, biar ana lemper mlebu, kebangetan ki mie ayam ana apa. Sehingga apa kesel pegawainya nang weteng. Tapi selama bulan Ramadan ini enzim-enzim yang mengolah makanan ini mereka sehat kuat karena apa? Kita makan dengan teratur ini. Sehingga apa? Karena ininya kuat sehingga apa? Otomatis organ-organ yang lain, sel-sel yang lain kemudian menjadi normal, menjadi baik dan menjadi baik. Untung anak puasa Ramadan. Nek orang anak puasa Ramadan penyakitnya dari tambah terus. Dijajal mawon niku. Jadi kula membayangkan seperti itu dan itu dalam apa namanya penelitian ilmiah yang saya baca bukan kalau hadis kalau Quran, ini dari penelitian ilmiah itu manfaat puasa luar biasa. Niki mulanya setelah selama Ramadan ini kita digodok dengan puasa, kemudian digembleng, dicawakan candra di muka dengan puasa. Setelah itu kemudian kita kembali merayakan yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri artinya adalah kembali suci. Hufirallahu ma taqaddama min dambihi. Biar lebih sempurna, para ulama-ulama terdahulu kemudian ada tradisi saling meminta maaf. Ini untuk menghapus dosa-dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Dosa sing hubungannya kalau Gusti Allah mesti ampuni dengan puasa, tapi dosa sing hubungannya kalau sesama manusia ini belum diampuni sebelum kita meminta maaf. Kayaknya udah cerita nih mana ini. Ini orang andel kalau ceritaku jenengan sowan ke Purworejo. Sowan kepada Ki Haji Tefur Mawardi yang dulu pernah mampir ke sini nih. Ini karena kisah ini saya dengar dari beliau Ki Tefur Mawardi. Ki Tefur Mawardi itu 13 tahun mondok nang Mekah kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nek nang Mekah niku Syekh Tefur niku biasa ketpinanggi Kanjeng Nabi baik mimpi kali mboten itu muhariya. Sampai gurune dhewek niku Sayyid Muhammad almarhum menawi badhe tindak-tindak niku mesti takon maring Mbah Tefur. Hur, ki aku arep nang Iran. Jal takokna Kanjeng Nabi, aku ulih ora. Jadi sing kon takon niku Mbah Tefur. Akhire Mbah Tefur takon dateng Kanjeng Nabi, nggih pareng guru, nembe Sayyid Maliki tindak nang Iran. Iki piyantun Purworejo. Lah ketika kondur dari Mekah teng Purworejo, Mbah Tefur niku malam-malam
mimpi bertemu dengan almarhumah ibunya. Lah pinangi kali ibunya sing pun seda, ibunya matur pur, aku nang aring alam barzah, nang kuburan ki urung iso tenang. Urung iso nyaman sebab nang dunya esih ana wong telu sing urung gelem ngapurani maring aku. Tolong pur jaluk nang ngapura karo wong wadon kabeh niki wong wis tua kabeh karo nini A, nini B, nini C. Akhirnya malam pertama bermimpi, Pak Tefur masih berpikir ini hanyalah mimpi-mimpi biasa. Tapi malam keduanya, malam ketiganya bermimpi sama persis bertemu dengan almarhumah ibunya. Terus Bur, sama harus tahu. Aku nang aring alam barzah urung tenang. Sebab nang dunya si ana wong telu sing urung gelem ngapurani maring aku. Tulung jalukaken ngapura. Akhirnya setelah bermimpi 3 malam ini, kemudian Mbah Tefur betul mencari wong sing disebutaken aring almarhumah ibunya. Temenan kepanggih, bener iki jenengane iki. Akhirnya matur kula ngimpi ketemu kali biyung kula teng alam barzah menika dereng dipun paringi sekeca, sebab ceritane niku dereng dipun paringi pangapunten kali panjenengan. Kula mboten ngertos salah ibu kula menika napa dhateng panjenengan, tapi estu kula sowan mriki estu kula nyuwunaken lepatipun ibu kula nyuwun dipun paringi pangapunten. Sinini aniki nangis bener, Pur. Aku pancen lara ati banget karo biyungmu, ben tau diomong kaya iki. Tapi aku siki wis ngapurani. Aku lahir batin lebaro ngapurani. Akhirnya Mbah Tefur sowan kepada orang yang kedua yang disebutkan oleh ibunya, matur perkara yang sama. Kula mimpi dirawuhi biyung kula, ceritanya tentang alam barzah dereng sekeca, sebab gadah keluputan kali panjenengan dempan budaya kiri paring pangapunten. Estu kula sowan niki nyuwun pangapunten kangge almarhumah ibu kula. Misami mawon nangis. Bener aku pancen lara ati karo biyungmu. Biyungmu tau kados niki seniki kula ngapurani. Akhirnya dugi datang tiang ingkang nomor 3, matur ingkang sami tiang sing nomor 3 blas mboten purun maringi pangapunten. Ora tekan siki aku ora bisa ngapurani maring biyungmu. Atiku tekan siki esih lara. Akhirnya Mbah Tefur kali nangis kondur dateng dalem. Dalunipun pinanggih kali ibune maring matur nuwun Pur. Aku wis di ngapurani nang haring wong loro. Saiki aku wis mandan kepenak nang haring kubur nang haring alam barzah. Tapi esih ana wong sing urung ngapurani dhateng kula. Dados aku lho dereng nyaman, dereng nyaman ingkang saestu. Pur teka maning Pur jaluk nang ngapura sing temenan. Akhirnya Mbah Tefur dugi malih dhateng tiyang ingkang nomor 3. Betul napa-napa mawon kangge hadiah. Kali nangis-nangis pokoke kula nyuwun ibu kula dipun paringi pangapunten. Kula ngimpi malih pinanggih ibu kula. Teng mriku dereng sekeca nek dereng panjenengan paringi pangapunten. Akhirnya kali nangis-nangis dipun paringi pangapunten. Dalunipun Mbah Tefur bermimpi lagi bertemu dengan almarhumah ibunipun. Matur nuwun Pur, saiki aku wis sempurna oleh nikmatipun alam barzah, sebab tiyang tiku menika sampun kersa maringi pangapunten dhateng kula. Niki nek jangan kirang percaya kali kula sing cerita niku tasih sugeng. Pelakunya masih hidup, yaitu Romo Ki Haji Tefur Mawardi, salah satu walinya Allah sing biasa pinanggih kali Kanjeng Nabi menika kangge harian. Niki Mbah Tefur. Niki. Artinya apa dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah? Kenapa ada tradisi halal bihalal di Indonesia yang diciptakan oleh para wali, para ulama terdahulu? Ini sebuah tradisi yang luar biasa. Sebab apa? Wong Jawa kula panjenengan kiye nek ora nana momen lebaran kayane kok tangeh kon kemudian pada mlaku-mlaku njaluk ngapura. Angel abot wong wis digawe momen lebaran bae kadang pilih apa maning gerora. Makanya ini kita patut bersyukur para ulama menciptakan sebuah tradisi yang tradisi keagamaan, tradisi yang bernafaskan agama di Indonesia yang bernama halal halal. Ini harus kita uli-uli, kita jaga. Senajan ayah anu edek wisata ya sedina lah melaku-melaku aja gugup bae dodol. Gugup baik kalian ngapura ngapa? Sebenarnya kan dodol uri duit. Ngapura ini tradisi sing luar biasa para wali gue menciptakan. Gue nulung wong Indonesia, wong Jawa, main aja pada isin gue jaluk ngapura. Sebab apa? Dosa yang berhubungan dengan manusia ini tidak diampuni dengan cara kita berpuasa selama bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan menghapus dosa-dosa kita yang berhubungan langsung dengan Allah. Niki. Mereka sih bulan Syawal kadang Syawal karena sih kena alasan.
Kayak mau ngasih sawal bang dari ngapura, kemana ketemu nang pasar sih? Kayak ini orang kober. Sengkelan karo atur ya bahaya besar ya. Dan lebih dulu kaya wis orang nang ngapura. Tolak mah lebih dulu kaidah iya ya. Tapi ngasih sawal kayak ini sih kena ngapura itu. Dan ini jadi mumpung masih suasana sawal, mari kita kemudian berusaha untuk saling memberikan maaf, segala kesalahan kita mohon maaf, dan segala kesalahan orang lain juga sama-sama kita maafkan. Dan memaafkan itu ada tiga tingkatan. Jadi tingkatan yang terakhir itu yang namanya memaafkan itu adalah ngapurani semenang. Jadi agi omber kalau ora omber, agi seneng kalau ora seneng, gak bisa ngapurani ya ora tahu diungkit ungkit. Jadi ngapurani temenan. Ini gak sih ya sih ngapurani. Ini ngasuh bagian masalah omongan ini berarti urung ngapurani. Jadi kalau ngapurani itu memang betul-betul dihapus dari dalam hati kita bisa jadi ini kesalahan seperti itu. Semantan mugi-mugi itu kula panjenengan setelah kita melaksanakan dawuhnya Allah puasa di bulan Ramadan, kita mendapat ampunan dari Allah untuk dosa-dosa kita yang berhubungan langsung dengan Allah, dan kita susul dengan kita saling memaafkan sebagai sesama manusia. Semoga betul-betul kita kembali kepada kesucian, minal aidin wal faizin. Betul-betul kita menjadi orang yang kembali suci dan menjadi orang-orang yang menggapai keberuntungan dan kemenangan. Allahumma semanten sepilah malih kula matur atas nami keluarga KPC sestu nyuwun doa restu ridho tambahipun berkah saking panjenengan. Muga-muga anggenipun nglampahi ibadah umroh menika estu dipun paringi lancar sae tetep pinayunan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi anggenipun namakan versi dengan almarhum Mas Oke Sahabiah kalian dari Pak Dino menika ugi estu mati pun Allah. Semoga Wallahu muwaffiq ila aqwali wa aqwamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditolokna guru pun macam. Ini pengajian rutin setiap malam Rabu. Alamatnya di Desa Ayah, Komplek Masjid, di sebuah perusahaan hasil laut Kebumen, yaitu KVC. Jadi KVC ini sebuah perusahaan pengolahan hasil laut Kebumen yang ada di Desa Ayah, di kawasan Pantai Ayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.